Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon, pemirsa. Di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan menyongsong pengawasan tahapan pemilu. Ya, di sebelah saya ini pemirsa ada tokoh muda Kota Cirebon yang saat ini sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Cirebon. Pemirsa, Anda di rumah, terutama Anda pemirsa di Kota Cirebon tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini ya. Di sebelah saya ini ada Kang Djoharudin MPD. Selamat pagi Kang Johar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Kang Johar? Alhamdulillah sehat. Iya, ini kurang lebih 6 bulanan, 7 bulanan gak ketemu nih Kang Johar ya. Iya. Oke, Kang Johar ya. Sebelum saya mulai Kang Johar, dan ini pemirsa saya mengundang Anda, nanti silahkan Anda bisa bergabung, Anda bisa di line telepon 0231 482138. Pemirsa juga bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Kang Johar nih ya. Kang Johar, ini berkaitan dengan menyongsong pengawasan tahapan pemilu. Nah, ini dalam catatan saya, ini pemilu legislatif itu di bulan Februari 2024 dan pilkada ya. Ya, pilpres juga ya di Pilpres Februari. Ya, Februari, bukan di bulan November. November itu pilkada gubernur dan bupati wali kota. Nah, itu pilpresnya di Februari ya. Iya. Oke, dan ini masih ada beberapa tahun lagi ke depan. Bawaslu dalam hal ini sebagai badan pengawas pemilu. Nah, ini tentang tahapan ya pengawasan ya, tahapan pengawasan apakah sudah dimulai atau memang ini sudah berjalan tahapan pengawasan ini. Silakan Ya. Kang Johar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Kang Afif. Amin. Terima kasih diundang lagi di sini bisa ketemu sama senior nih. Oh. Kang Afif yang luar biasa, Masya Allah gitu ya. Terus mencerahkan setiap pagi di udara siaran Cirebon gitu ya, melalui kanal RCTV ini yang lengkap pada nih. Tadi sudah diawali oleh Kang Afif gitu, berkaitan dengan tahapan pengawasan, tahapan kami di Bawaslu gitu ya, menyongsong pemilu serentak 2024 dan juga pilkada 2024. Apakah kelihatannya memang seperti masih lama. 14 Februari 2024 itu untuk pemilihan umum serentak legislatif ya, DPR, DPRD Provinsi Jawa Barat dan DPRD Kabupaten Kota, kemudian pemilihan presiden. Pilpres. Nah, jadi ada 4 pemilihan. Kemudian nanti tanggal 24 November 2020, di tahun yang sama Mas ya. Tahun yang sama. 2024 oke. Itu akan pilkada. Nah, pilkada nanti itu dari hasil pemilu Februari itu. Artinya kursinya, suaranya itu dari hasil pemilu Februari. Di bulan Februari itu ya. Ya, jadi nanti nuansanya akan berbeda dengan pilkada sebelumnya ya. Artinya pertarungan di legislatifnya akan lebih semarak gitu, karena bagaimanapun untuk bisa mendapatkan tiket ke E1, E2 itu kan bagaimana tergantung dari perolehan kursi dan suara. Di bulan Februari. Di bulan Februari. Nah, barangkali ditarik ke belakang gitu ya. Kapan tahapan? Ya. Kemarin malam itu ya, KPU sendiri tahapan sudah, pengawasan ya. Ya. Tentunya kalau pengawasan secara gradual ya, kami sekarang tetap menjalankan pengawasan yang bersama pengawasan terhadap ini daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Nah, itu awalnya sebulan sekali dan sekarang tiap 3 bulan sekali kita pleno dengan KPU gitu ya, mengawasi bagaimana progres dari daftar pemilih. Dan memang masih ada beberapa catatan yang agak krusial, Kang Afif, berkaitan dengan daftar pemilih gitu. Apa itu yang krusial itu, ya. Kang Johar? Ya, pertama gitu ya. Pertama, karena di tahapan ini kami sendiri dari Bawaslu itu belum bisa mendapatkan daftar pemilih gitu ya, by name by address, sehingga kami misalnya bisa menguji petik gitu, meng-cross check pemilih yang ada di lapangan, yang ada di masyarakat, keberadaannya.
Yang kedua, memang itu ada regulasi dari Dirjen Kependudukan, mungkin nanti menunggu tahapan. Nah, tapi ini tahapan sudah mulai ditetapkan ya, sudah berjalan. Semoga saja nanti DP 4-nya itu dikirim ke KPU RI dan juga Bawaslu RI akan mendapatkan tembusannya dan kita bisa sama-sama cross check. Itu yang pertama, hal yang krusial di DPT ya. Kemudian yang kedua, Kang Apa Afif, itu, Kang Johar? yang kedua adalah daftar pemilih pemula yang baru. Daftar pemilih pemula. Pemilih pemula yang baru ini mesti diupdate secara serius. Artinya antara daftar pemilih di KPU dengan data penduduk yang memiliki KTP baru, progres sampai sekarang ataupun sampai dengan nanti 14 Februari. Artinya ketika warga yang mungkin sekarang dia belum punya KTP nih, sekitar masih kelas 1 SMA, atau ya? kelas 3 SMP nih, kelas antara 1, itulah. SMA dan kelas 3 SMP. Mungkin mereka belum punya KTP, tapi harus dihitung nanti, diprediksi sampai dengan 2024 ya. 2024 14 Februari itu, ketika mereka itu masuk memiliki hak pilih usia 17 ya, maka itu juga harus diupdate, harus diantisipasi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah penduduk yang sudah meninggal. Nah, ini juga menjadi kendala ketika kami rapat dengan Disdukcapil Kota Cirebon, bersama dengan KPU juga. Jadi Disdukcapil itu tidak bisa serta-merta mencoret data penduduk yang sudah meninggal kalau tidak ada laporan. Kenapa gitu? Ketentuannya demikian. Nah, artinya kepada masyarakat gitu ya, kemudian ya aparat setempat, RT, RW, kelurahan ataupun termasuk dari kalangan partai politik ya, termasuk LSM atau NGO, barangkali bisa berperan juga di sini untuk agar supaya DPT itu betul-betul berkualitas. Nah, jadi ketika ada warga yang sudah meninggal itu sebaiknya dilaporkan sehingga itu bisa untuk diperbarui. Dan yang terakhir yang itu dilaporkan ke siapa gitu? Ke Disdukcapil. Oh, ke Disdukcapil gitu. Iya, Disdukcapil. Dan yang terakhir, yang krusial yang terakhir itu adalah ada anggota TNI ataupun Polri, baik yang dia itu pensiun ataupun yang masuk sebagai anggota itu. Karena itu berpengaruh terhadap hak pilih. Nah, ketika misalnya anggota TNI yang pensiun, demikian juga anggota Polri yang pensiun, maka sebelumnya dia nggak punya hak pilih, kok sekarang memiliki hak pilih. Nah, itu barangkali datanya masih perlu diupdate juga, dan tentunya kami, baik dari Bawaslu maupun KPU itu sangat butuh dukungan dari pihak terkait, dari pihak TNI, Polri gitu ya. Nah, demikian juga kepada masyarakat yang tadinya sipil gitu ya, kemudian dia menjadi anggota TNI dan Polri, sama sebaliknya aja. Nah, itu barangkali berkaitan dengan data pemilih. Nah, kemudian untuk tahapan yang akan dihadapi yang terdekat itu adalah verifikasi partai politik. Verifikasi partai politik baru ya? Atau termasuk yang lama juga tetap diverifikasi? Ya, ada verifikasi administrasi untuk partai yang lama juga ada verifikasi. Itu di tahun ini. Di tahun 2022 di tahun ini? 2022. Dan itu rencananya kapan? Tapi tahan dulu ya, siap. Kang Johar dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya sudah membuka Anda pemirsa. Silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung ya, silakan di line telepon 0231 48 2138, atau Anda bisa untuk memberikan interaktif Anda via SMS atau ke nomor WhatsApp yang ada di layar kaca RCTV. Menyongsong pengawasan tahapan pemilu. Itu yang topik yang sedang kita obrolkan, sedang kita bincangkan di edisi pagi hari ini. Kembali saya ke Kang Johar ya. Tadi terputus jeda iklan tentang verifikasi partai politik
ya. Ini mulai kapan? Baik partai politik yang baru maupun partai politik yang sudah ada gitu. Iya. Kang Johar. Itu nanti, iya, terima kasih Kang Afif. Jadi untuk verifikasi itu nanti bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya. Agustus 2022. Jadi ya tahun ini gitu. Jadi makanya kok masih lama ya pemilu enggak juga. Verifikasi partai itu kan peserta pemilunya ini kan partai politik. Partai politik. Oke. Nah, adapun satu lagi partai politik, kemudian nanti pencalegan itu 6 bulan sebelum coblosan, berarti tinggal hitung, berarti 2023 lah kalau pencalegan. Tahapannya mulainya. Nah, kemudian ada lagi yang krusial lagi itu ini untuk itu, pengawas ad hoc. Pengawas ad hoc. Kalau di jajaran kami ya, artinya Panwascam, pengawas kelurahan. Kalau PPL di atau PPL, iya, atau PPL lah. Atau kalau di desa itu PKD desa, gitu. Nah, kemudian kalau di jajaran KPU juga itu akan beriringan, ada pemilihan PPK gitu ya untuk di kecamatan itu. PPS ya. Ya, itu sama. KPPS. Nah, itu 6 bulan sebelum plus 2 bulan hari H dia masa. Nah, dan yang menarik nanti untuk jajaran ad hoc sekarang ini berpotensi sangat panjang umurnya. Jadi mereka akan direkrut pada pertengahan 2023 dan berpotensi baru selesainya itu di 2025. Karena ini berbeda dengan sebelumnya ya, Kang ya? Iya, karena ini kan nyambung. Jadi dia mengawal pilegnya 8 bulan, kemudian nyambung ke pilkada gitu ya, dan 2 bulan setelah pilkada itu dia masih menjabat gitu ya. Jadi potensi ini bisa sangat lama, mungkin hampir 2 tahun lah kalau tahun ya. Nah, kembali ke soal tadi gitu, tahapan gitu ya. Tadi yang jelas kami dari jajaran pengawas pemilu itu untuk menyongsong pengawasan tahapan yang sudah dicanangkan oleh KPU, kemudian sudah ditetapkan bahwa pemilu serentak akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 atau 2 tahun lagi ya, kurang 3 hari karena udah lewat 14 Februarinya. Nah, kemudian pilkada itu 24 November 2024. Nah, berarti argonya udah mulai berjalan nih. Itu. Kemudian satu hal lagi barangkali Kang Afif, untuk di Kota Cirebon itu alhamdulillah barangkali mungkin kalau dari beberapa bulan yang lalu se-Jawa Barat ini satu-satunya kabupaten kota ya yang untuk anggaran pilkada itu sudah dialokasikan oleh pemerintah. Oh, hanya di Kota Cirebon? Baru Kota Cirebon. Iya, baru Kota Cirebon. Jadi, di Jawa Barat ini? Jawa Barat, iya. Jadi sudah diperdakan gitu ya. KPU juga sudah dianggarkan 21 sekian miliar kalau nggak salah. Kalau kami sendiri itu 4,7 miliar alokasi anggarannya. Dan itu ya sudah mulai dicicil gitu oleh Pemda gitu ya, untuk persiapan Pilkada 2024. Sementara kawan-kawan di daerah lain itu ya ada yang masih rapat, masih pembahasan gitu. Alhamdulillah. Jadi kalau dari sisi kesiapan kami gitu ya untuk sarana, kemudian itu udah kami persiapkan jauh-jauh hari. Jadi kami tinggal bagaimana menyongsong tahapan itu ya. Tentunya di internal ya, kami menyiapkan ke depannya SDM yang harus qualified. Iya, tentunya ya. Yaitu, kemudian anggaran tadi sudah. Nah, kemudian berkaitan dengan evaluasi kajian dari apa yang sebelumnya menjadi catatan-catatan gitu ya. Artinya ke depan itu jangan sampai menjadi persoalan yang berpotensi memunculkan sengketa gugatan, Kang Afif. Nah, salah satu yang barangkali sebentar lagi nih, karena nanti akan sekitar awal 2023 itu ada masalah penetapan dapil. Penetapan dapil ya. Nah, ini akan di kota khususnya. Kota Cirebon. Yang perubahan dapil itu. Semua. Dan kota kabupaten juga, pokoknya semua ya. Nah, dan di Kota Cirebon itu ini ada
eh, data yang terakhir, gitu ya. Ini ada hal yang menarik. Apa itu gitu Kang Johar? Ya, jadi secara undang-undang jumlah kursi ini kan tetap berdasarkan jumlah penduduk di Kota Cirebon tidak berubah. 35 kursi. 35 kursi. Nah, satu dapil maksimal itu kan 12 kursi. Namun di sini ada persoalan gitu ya, ada Apa persoalan. gitu persoalannya gitu Kang Johar? Ya, ada persoalan berkaitan dengan dapil itu. Ini sangat krusial ya, dan kami sangat yakin KPU nanti bisa mengambil keputusan yang tepat gitu dalam hal bagaimana mereka memilih skemanya. Jadi sisa jumlah penduduk yang untuk pembagi kursi itu ternyata yang paling besar itu masih di dapil Harjamukti. Di dapil Harjamukti. Ya kan? Oke. Kalau di pemilu sebelumnya ini kan sisanya kan larinya ke dapil Kesambi Pekalipan. Ya kan? Jadi kursinya 12, 11. Kalau sekarang rata. Nah, kalau misalnya masih seperti kemarin, tetapi itu ada kendala regulasi. Di undang-undang, sisa suara itu kan harus diberikan kepada sisa yang paling banyak. Harus diberikan berarti kan ke Harjamukti. Tetapi di Harjamukti jumlah kursinya sudah maksimal 12. Maka mau nggak mau harus ada pemecahan dapil. Nah, artinya di sini ya. KPU sudah membuat. Tadinya 3 dapil. KPU sudah membuat skema itu ada potensi 4 dapil, 5 dapil. Bahkan sampai 6 dapil. 6 dapil. Iya kan? Iya. Tinggal nanti memang ada persyaratannya gitu ya. Ada harus satu hamparan, koesivitas dan lain-lain. Nah, nanti itu barangkali ada pembahasan khusus ya soal tadi gitu ya. Hanya kami dari Bawaslu, kami sudah menyampaikan juga ketika rapat dengan Komisi 1 DPRD Kota Cirebon bersama KPU juga, kami dari awal sudah menyampaikan berkaitan dengan masalah dapil, ini yang paling krusial itu adalah jangan sampai nanti memunculkan potensi sengketa gugatan, terutama misalnya tentunya. Pokoknya harus diantisipasi ya, Kang Johar ya. Jadi harus tepat gitu ya, kemudian tidak melanggar norma dan tentunya memang setiap keputusan tidak akan menyenangkan semua pihak, tetapi harus diambil jalan tengahnya, yang itu yang terbaik gitu ya, tidak melanggar norma dan tidak menimbulkan potensi sengketa, gitu. Sehingga setelah pesta itu selesai semua bisa menerima gitu. Iya itu ya. Oke. Tapi kemungkinan menurut Kang Johar sebagai Ketua Bawaslu Kota Cirebon, ini berapa dapil? Kalau dari 3 itu berapa? 4 atau 5 idealnya? Idealnya kalau kemarin di kota ya, di kota ya. Cirebon. Kemarin KPU membuat skema itu 4, 5, 6. Tapi kalau dari komposisi yang kemarin diinikan oleh KPU dan di rapat dengan DPRD kota ya, itu yang paling proporsional, kemudian prasyarat lain juga masuk, kohesivitas dan lain-lain, itu menjadi 5 dapil. 5 dapil. Ya, menjadi 5 dapil. Dengan komposisi? Komposisi jadi Harjamukti itu ada 1, 2. Nah, kemudian nanti dapil Kesambi sendiri, iya kan, Kesambi sendiri, kemudian Pekalipan, Lemah Wungkuk dan Kejaksan. Gitu. Jadi ada Harjamukti 1, ada Harjamukti 2 ya? Iya, dan nanti akan ada komposisi per dapil itu kursinya ada yang 6, ada yang 7, ada yang 8. Ya, mendekati itu lah. Ya. Tapi kalau misalnya hanya menjadi 4 dapil, hanya memecah Kecamatan Harjamukti itu dari skema yang dibuat oleh KPU itu, ya agak jomplang gitu. Artinya di Harjamukti itu ada 66, yang lainnya banyak gitu. Jadi gitu ya. nggak proporsional gitu. Nah, dan ya itu yang saya sebut rawan dengan potensi gugatan itu ya. Sengketa gugatan itu. Gitu. Dan tentunya ke depan harus yang terbaik lah. Jadi yang menurut kami gitu ya, yang pertama masalah DPT itu harus prudent, harus clean gitu ya. Kemudian kalau dari sisi yang rawan justru dari sini nih Kang Johar. Ya, dari DPT nih. Iya, DPT. DPT itu sangat krusial ya. Sangat krusial karena kita harus mengambil pelajaran dari Pilkada Bangkalan.
Madura ya. 2018. Madura Jawa Timur itu dilakukan PSU se-kabupaten. Karena persoalan DPT. Nah, makanya itu harus serius gitu ya. Dan ya kami dari Bawaslu mengajak kepada peserta pemilu, partai politik, masyarakat, LSM itu ikut aktif lagi. Baik, Kang Johar, tadi Kang Johar menyebutkan akan ada verifikasi partai politik ya. Iya. Nah, verifikasi ini apa yang mesti disiapkan oleh partai politik berkaitan dengan verifikasi, baik verifikasi partai politik yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Apa? Tapi tahan dulu ya, Kang Johar, dan nanti saya baca beberapa WhatsApp yang masuk. Anda di rumah jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen ini saya baca beberapa WhatsApp yang sudah masuk di antaranya. Ini Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Ini dari pemirsa di Harjamukti, Kota Cirebon, Kang Johar. Nah, ini menyampaikan, Mas Johar, apa Bawaslu nanti akan kembali membuka pendaftaran untuk calon-calon relawan seperti sebelumnya. Terima kasih ya. Kemudian satu lagi, ini WhatsApp yang masuk ya, yang saya baca. Assalamualaikum SPC, selamat pagi Cirebon. Menanyakan berkaitan dengan daftar orang yang meninggal kemudian masih ada, terkadang tidak di-delete ya di daftar pemilih. Nah, ini sangat rentan Mas Johar. Nah, bagaimana Mas Johar, apa ini ada regulasinya sampai-sampai ini tidak boleh langsung di-delete ya, harus melapor ke Disduk Capil. Apa betul demikian? Ini dari pemirsa di Kemlaten ya, di daerah situlah Mas Johar. Satu lagi ini juga dari pemirsa yang masuk dari Kota Cirebon, tepatnya dari Kang Raksan, Kota Cirebon. Assalamualaikum Mas Johar ya, bagaimana kabarnya dan selamat pagi Cirebon. Ini menyampaikan bahwa banyak sekali partai-partai yang baru ya di Kota Cirebon ini. Nah, saya ingin menanyakan berkaitan dengan verifikasi yang akan dilakukan oleh Bawaslu ya, verifikasi baik ke partai lama dan juga partai baru ini. Nah, itu apa yang kebetulan ini pengurus partai ya, dulunya di Partai Amanat Nasional, sekarang berpindah katanya ya. Nah, ini apa yang perlu dipersiapkan? Terima kasih Mas Johar. Itu ada 3 WhatsApp dari pemirsa ya dari Kota Cirebon nih. Silakan ya, Kang Johar. Iya, terima kasih pertanyaannya. Pertama, relawan ya? Untuk relawan ya, bukan tidak mungkin kami akan membuka relawan gitu ya, tetapi yang lebih penting lagi sebetulnya kami sangat membutuhkan itu nanti jajaran pengawas ad hoc, itu baik itu untuk Panwascam. Panwascam ini kan 3 kali 5 kecamatan 15 orang, kemudian pengawas kelurahan dan pengawas TPS. Pengawas TPS. Nah, ini kami agak ada terkendala itu untuk jajaran pengawas. Ini kan usianya minimal 25 tahun. Nah, barangkali ya untuk kawan-kawan, teman-teman yang berminat terlibat di dalam kepemiluan, namun dia tidak sebelumnya tidak menjadi anggota partai politik ataupun afiliasinya, itu silakan dari sekarang ya bisa bersiap, mendaftar ya? Ya bisa mendaftar, bersiap dirilah ya. Selain barangkali nanti ke depan itu akan ada relawan gitu ya. Relawan, jadi itu sangat-sangat mungkin. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan yang dimaksud dengan tidak bisa dicoret itu bukan di nanti data di daftar pemilih, bukan, tetapi dasar dari DP4 itu kan diterbitkan oleh Disduk Capil ya dari pusat. Dari pusat itu kan datanya didorong dari bawah. Artinya dari Disduk Capil kabupaten kota. Nah, yang dimaksud dengan tidak bisa dicoret itu di tingkat Disduk Capilnya. Sehingga ketika di Disduk Capil itu data orang meninggal itu belum terkoreksi, belum diperbarui gitu ya, maka otomatis ketika nanti data itu muncul ke DP4 yang akan menjadi bahan baik KPU maupun kami Bawaslu melakukan cross check lapangan, kemudian dan itu menjadi dasar data pemilih, itu bukan tidak mungkin ya akan ditemukan lagi di lapangan karena berangkatnya itu dari persoalan tadi. Nah,
nanti tetap ada verifikasi pemilih gitu kan, ada coklit gitu ya. Ya, pencocokan ada itu ya. pencocokan dan penelitian, nanti ada Antarli gitu kan. Nah, itu untuk memverifikasi itu. Nah, namun ketika kok setiap pemilu selalu ada orang yang meninggal, datanya muncul. Ya, datanya ada gitu, muncul. masih ada gitu. Jadi ternyata akar masalahnya itu tadi. Jadi menurut pihak Disdukcapil, walaupun mereka misalnya mengetahui ada si fulan, tetangganya orang di Disdukcapil yang meninggal. Nah, dia tidak bisa serta-merta menghapus nama tetangganya itu. Nama tetangganya itu. Kalau misalnya tidak dilaporkan oleh pihak keluarganya secara resmi. Jadi di Disdukcapil sifatnya pasif gitu ya, nggak aktif secara normanya gitu ya, aturannya, sehingga ini mesti ada proaktif dari pihak keluarga dan juga aparat setempat, RT RW, untuk melaporkan gitu bahwa warga nama fulan tadi itu misalnya sudah meninggal, sehingga itu bisa terkoreksi di Disdukcapil sehingga nanti tidak muncul lagi gitu. Jadi bukan berarti nanti di DPT itu tidak bisa dihapus, enggak. Justru nanti coklit itu adalah untuk mengecek kan selama dari sekarang sampai dengan nanti 2024 ya mungkin ada orang yang meninggal lagi dan lain-lain kan, walaupun dia sudah masuk data kan gitu ya. Nah, artinya tetap gitu untuk data itu. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, apa yang mesti dipersiapkan oleh partai politik? Ya, partai politik. Pertama tentunya dari sisi ya personalia, personil kepengurusan gitu kan, kemudian sekretariat. Nah, kemudian yang sangat penting lagi itu adalah keanggotaan. Oh, keanggotaan. Ya. Dibuktikan dengan KTP. dan KTA. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika dilakukan verifikasi faktual, ini khusus kepada teman-teman partai politik baru gitu ya. Ya sampai sekarang kami juga belum dapat tembusan nih dari teman-teman partai politik baru, mohon gitu ya, kalau misalnya sudah ada kepengurusan di Kota Cirebon dan jajarannya gitu ya, ditembuskan aja selain ke KPU gitu ya, ke kami juga, ke Bawaslu ya, ke Bawaslu, sehingga ketika kami melakukan verifikasi itu, oh kami sudah tahu nih misalnya partai A, dia dari sisi data personil kepengurusan sudah lengkap, kemudian dokumen sekretariat. Ini kepengurusan misalnya dari tingkatan DPC sampai ke ranting gitu, lengkapnya gitu maksudnya? Iya betul, jajarannya. Kemudian sekretariatnya harus jelas di mana. Sekretariat itu juga harus jelas. Kalaupun misalnya dia sewa, itu dokumennya harus ada, harus. Jadi jangan sembarangan lah gitu. Nah, kemudian yang paling krusial itu adalah anggota. Jangan sampai nanti, mohon maaf nih, misalnya dia asal ngambil KTP orang, didaftarkan gitu ya. Ternyata di verifikasi faktual nggak tahu. Nah, kemudian itu kan dicoret orang yang menolak. Nah, kemudian ketika banyak yang dicoret, kemudian akhirnya ternyata jumlahnya itu tidak terpenuhi, kan akhirnya menjadi tidak terverifikasi, tidak memenuhi syarat gitu. TMS kan sangat disayangkan. Nah, jadi sebaiknya dari sekarang selain dari tadi ya untuk penguatan di internalnya gitu, kemudian manajemen di internal partainya dan jaringannya itu terutama adalah anggota. Artinya betul-betul itu harus anggotanya itu dia tahu anggotanya itu bahwa dia mendaftar, mengisi formulirnya, sadar gitu kan, sehingga ketika diuji petik atau bahkan diverifikasi, misalnya mau dicek mana anggota yang dipilih gitu ya, dicek untuk diverifikasi, oh ya benar, kami anggota partai A ini. Nah, kami sudah ini, dan sehingga ya semuanya bisa inilah gitu. Jadi lebih baik capek-capek di awal daripada di belakang, karena berkejaran dengan waktu nih, karena biasanya masa untuk apa ya, misalnya perbaikan itu sangat mepet gitu. Nah, tahapan biasanya untuk memperbaiki gitu tuh ya sangat mepet. Nah, lebih baik dari sekarang itu dipersiapkan betul lah, terutama keanggotaan.
Itu yang paling utama biasanya. Gitu Yang ya. paling banyak persoalan pada saat verifikasi itu. Dan itu lebih baik lebih juga ya persyaratannya, maksudnya Iya. keanggotaan itu ya. Betul. Lebih baik maksudnya saya KTP-nya lebih itu ya. Iya. Kang Johar ya. Oke, tahan dulu ya. Kang Johar dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir saya masih membuka Anda kembali. Silakan yang ingin berinteraksi langsung bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda melalui WhatsApp, dan juga pertanyaan Anda juga melalui WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Kang Johar, ini ada satu lagi WhatsApp yang masuk ya, yang dari pemirsa ini di Samadikun ya, Kota Cirebon, juga menanyakan berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Ini harapannya di tahun 2024 itu adalah puncak pesta demokrasi. Tetapi dari mulai sekarang pun itu katanya harus ya lebih diefektifkan kembali ya pengawasan, pentahapan, kemudian juga DPT dan seterusnya. Ini dari Fathur Rahman di Samadikun. Langsung dijawab saja Kang Johar. Siap. Jadi yang jelas apa yang dilakukan oleh kami gitu ya di jajaran Bawaslu, tentunya yang kami sekarang terus menjalin kerjasama, koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kami juga sudah sedang ingin dengan pihak TNI, dengan pihak Polri, artinya berkaitan dengan tadi masalah DPT gitu kan ada TNI Polri yang pensiun gitu. Kemudian termasuk juga dengan pengadilan agama. Ya, tadi ada yang belum kami. Apa itu tentang pengadilan agama gitu kan? Belum kami sampaikan ya. Jadi di pengadilan agama itu ada warga yang mengajukan dispensasi nikah. Artinya dia umurnya belum masuk kan. Sekarang undang-undang pernikahan kan 19 tahun 19. ya. 19 tahun. Nah, ada juga mungkin yang di bawah itu, ya kan, di bawah itu, di bawah itu, tapi dia sudah kawin kan. Di dalam undang-undang pemilu yang memiliki hak pilih itu usia 17 tahun atau yang sudah pernah kawin. Jadi kalaupun belum 17 tahun tapi dia sudah kawin gitu ya, berarti kan dia punya hak pilih. Nah, dan itu ada di pengadilan agama, walaupun pengadilan agama Kota Cirebon ya, walaupun jumlahnya belum terlalu banyak. Nah, maka ya itu dia juga harus didata dan dia harus memiliki hak pilih. Itu yang di pengadilan agama. Jadi pertanyaan tadi, harapan ini Kang ya, harapannya harus lebih efektif lagi. Lebih efektif, betul. Jadi pengawasannya gitu. Harapannya kami kepada masyarakat, itu untuk proaktif, itu jangan hanya nanti mendekati pemilunya. Pemilu saja jangan. Gitu ya. Dari sekarang itu masyarakat bahwa untuk pemilu yang berkualitas itu tadi tuh data pemilih itu harus akurat. Nah, kemudian masyarakat juga sadar mereka untuk berpartisipasi aktif, baik itu nanti aktif sebagai minimalnya dia sebagai pemilih yang cerdas, yang sadar gitu ya. Kemudian atau dia berpartisipasi di kami di pengawasan, baik sebagai pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, pengawas TPS, ataupun sebagai relawan pengawas pemilu di lapangan gitu ya, relawan pemilu, termasuk pemantau, mohon maaf. Nah, itu juga perlu. Nah, atau dia misalnya bagaimana untuk tadi, kalaupun untuk partai politik ya, pengurusnya, anggota partainya itu untuk mengecek anggota keluarganya, sudah dicek di apakah dia sudah masuk DPT atau belum. Itu juga penting gitu. Baik. Kang Johar, ini dalam waktu dekat tentunya ya. Dalam waktu dekat ini kan tadi sudah disebutkan tentang pentahapan sudah mulai ya. Nah, ini saya ingin menanyakan tentang strategi dari Bawaslu Kota Cirebon sendiri ya, baik terutama ke pentahapan pengawasan pentahapan pemilu ini. Seperti apa strateginya? Ya, siap. Jadi kami sekarang ini bahkan dari sebelum masuk tahapan yang kemarin dicanangkan, itu kami terus
meningkatkan kapasitas SDM di jajaran kami sendiri. Di internal. Jadi di internal Bawaslu. Kami di Bawaslu itu ada 3 divisi ya di Kota Cirebon, karena jumlah penduduknya di bawah 500.000, maka anggotanya itu ada 3 orang, termasuk saya merangkap sebagai ketua, komisionernya gitu ya. Itu pertama divisi SDM dan data dan organisasi. Nah itu Ibu Devi gitu ya. Beliau terus meningkatkan kapasitas SDM yang ada di jajaran kami. Kemudian saya sendiri divisi hukum, kemudian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi kami dari divisi hukumnya itu mengkaji, menganalisis persoalan-persoalan tadi tuh, yang misalnya dari masalah dapil, masalah apa, kami juga membuat kajian hukumnya. Kemudian berkaitan dengan penanganan pelanggaran, kami merefleksikan dari yang sebelumnya terjadi itu, kami upayakan tetap terus melakukan pencegahan. Karena dari yang pengalaman pemilu sebelumnya 2019, alhamdulillah gitu ya, artinya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Cirebon lumayan efektif, sehingga hal-hal yang tadinya berpotensi menjadi tindak pidana pemilu bahkan itu bisa dicegah, artinya tidak terjadi. Dan kalau itu terjadi, itu bisa berakibat batalnya anggota DPR itu ya, ataupun anggota DPRD. Nah kemudian berikutnya di divisi Humas itu Mas Supriyan, ada divisi Humas ya, dan Hubal. Itu kami terus meningkatkan dengan melalui kanal media-media sosial yang dimiliki Bawaslu Kota Cirebon, sehingga masyarakat bisa mengakses juga. Ya. Dan kami punya PPID. Apa itu Kang? Pusat data gitu ya, data informasi kepada Baik. publik, karena kami lembaga publik. Baik. Dan alhamdulillah Kota Cirebon termasuk lembaga publik terinformatif lagi. Iya, Gitu, Mas Arif. baik. Dan sayang sekali nih, Kang Johar, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, nanti kita bisa dilanjut Kang Johar, lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Kang Johar silakan, sebelum saya tutup, closing statement pesannya apa, terutama untuk masyarakat di Kota Cirebon. Silakan, singkat saja Kang. Terima kasih kepada masyarakat Kota Cirebon bahwa tahapan pemilu itu sudah dimulai, dan kepada masyarakat tentunya dengan kondisi situasi seperti sekarang, yang pertama tetap menjaga kesehatan, menjaga prokes gitu ya, dan tetap untuk mengecek gitu ya datanya, dokumennya gitu, apakah masyarakat itu sudah terdaftar sebagai pemilih gitu ya, bisa dicek di webnya KPU gitu ya, untuk mengecek datanya apakah dia sudah termasuk sebagai pemilih atau tidak. Kemudian diimbau juga kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi di dalam pemilu ini, tentunya dengan terlibat dalam menjaga kualitas data pemilih itu, untuk bersama-sama mengawasi kalau misalnya ada yang belum atau belum terdaftar ataupun yang harusnya dihilangkan, itu bisa melaporkan bisa ke KPU, ke Bawaslu ataupun ke aparat pemerintah setempat. Terima kasih. Oke, terima kasih nih Kang Johar sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga aturkan terima kasih untuk Anda pemirsa yang sudah memberikan interaktif via WhatsApp. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.